Filosofi keindahan adalah saat kalian melihat lukisan yang indah, foto yang bagus, film yang menakjubkan, atau mendengarkan musik yang menarik hati. Let's get scratching. Media tersebut dipenuhi dengan keindahan yang terverifikasi. Tapi saat kalian merusak media tersebut, karya yang tadinya indah berubah menjadi menarik. Mari kita lihat contohnya. Lukisan Mona Lisa. Wajahnya yang simetris sempurna dan posing elegan adalah trademark milik Leonardo da Vinci. Tapi saat kalian corrupted atau merusak karya tersebut dan mengubahnya seperti ini, lukisan tersebut berubah menjadi menarik. Tapi tujuan video ini bukan untuk merubah sesuatu yang telah indah menjadi preferensi seksual kalian atau pilihan estetika yang lebih disukai, tapi untuk menghancurkan media tersebut. Merusak sesuatu yang indah adalah hal yang tabu. Hal ini karena kita telah diajarkan oleh orang tua kita untuk menjaga sesuatu yang indah, bukan merusaknya. Dan saat sesuatu dilarang, insting penasaran kita bergejolak dan memaksa kita untuk mengetahui hal tersebut. Contohnya adalah menyakiti hewan atau melihat foto dan video gore. Hal kedua tersebut dilarang dan bukan asupan yang bagus untuk seluruh umur, tapi cepat atau lambat rasa penasaran kita akhirnya menang, dan kita harus menyaksikan hal yang keji dan brutal tersebut. Tentu saja, contoh tersebut adalah contoh yang ekstrim, tapi intisari dari contoh tersebut masih membawa pesan yang sama, bahwa kita tertarik oleh hal yang tabu atau dilarang. Dari sinilah kata karya dari kehancuran dilahirkan, di mana ketertarikan karya tersebut berada di antara keindahan dan kehancuran. Dan alasan kenapa karya tersebut harus berhenti di antara keindahan dan kehancuran adalah kita tidak bisa menikmati sesuatu yang telah sepenuhnya rusak. Biar gue berikan contoh ekstrim lainnya. Saat kalian melihat video gore dari kartel, video mereka selalu memiliki penyiksaan sebelum kematian, sama seperti ISIS. Hal yang menarik selalu tentang penyembelihan korban atau pembalikan dada orang tersebut dan tidak pernah tentang mayat korban. Hal ini karena kita memiliki reaksi shock saat menyaksikan hal yang begitu brutal. What the fuck? Dan reaksi ini membuat otak kita memompa adrenalin ke seluruh tubuh kita sebagai sinyal ancaman. Sekali lagi, ini adalah contoh yang brutal dan ekstrim yang tidak begitu harus ada di video ini dan tidak begitu nyambung. Tapi untuk kepentingan daya tarik video, hal ini harus dilakukan. Jadi, intinya, saat kita melihat sesuatu yang sedang di dalam proses penghancuran, konteks tersebut adalah di mana ketertarikan itu berada. Rasa ketertarikan orang terhadap hal yang rusak berbeda-beda. Ada yang tertarik karena kemarahan terhadap perusak karya tersebut, dan ada yang tertarik karena preferensi gaya artistik. Saat kalian melihat video ini, kalian akan mengerti dari maksud kenapa keseluruhan video ini dibuat. Merusak sesuatu yang indah, memberikan suasana ketidakpastian atau kerusuhan. Sesuatu yang nyaman dan familiar berubah menjadi horor yang tidak bisa dijelaskan.
Setiap piksel yang hancur dan terkoyak untuk kepentingan cuplikan selanjutnya memancarkan efek chaos theory. Saat kalian mendengarkan musik yang enak didengarkan, dan musik itu dirusak untuk terdengar seperti ini. Sonnenstrahlen im gemacht, helle grüne Wiese ist allge Gegenwart. Musik tersebut tidak lagi dinikmati karena enak didengar, tapi karena rasa penasaran dengan seperti apa kerusakan suara musik itu, atau seberapa rusak cuplikan videonya. Dan hal ini atau estetika ini diberi nama glitch art. Glitch art bisa diartikan dengan berbagai macam. Glitch art dalam konteks video bisa diartikan dengan hal yang misterius dan selalu berubah. Atau glitch art dalam konteks warna atau gambar, membuat karya aslinya memiliki personalitas. Dan ada juga glitch art dalam konteks musik, seperti perpaduan suara metalik yang kasar dan melodi yang surgawi, seperti genre breakcore atau hyperpop. Glitch art adalah konteks dasar dalam karya dari kehancuran. Dan glitch art memiliki banyak subgenre yang gak bisa dijelaskan sekarang. Tapi glitch art bukan satu-satunya karya yang memiliki definisi karya dari kehancuran. Karya dari Olivier de Sagazan menginspirasi video ini, dan artis tersebut adalah contoh selain glitch art. Kehancuran dimulai dengan lambat. Perlahan perubahan bentuk dan wajah menghancurkan sesuatu yang normal dengan mempertahankan identitas kenormalan. Setiap menit video ini diputar, identitas perilaku dan wajah mulai berserakan, seakan setiap warna, setiap aksi, dan setiap gerak-gerik adalah orang yang berbeda. Suasana si artis pun juga berubah juga. Di awal dia lebih tenang, dan perlahan suasana berubah menjadi lebih beringas dan tidak tertebak. Karya dari kehancuran di video ini terlihat sangat jelas. Rasa was-was dan ketidakpastian membuat otak kita bertanya, apa yang akan terjadi? Dan rasa penantian untuk perubahan selanjutnya tidak tertahankan. Seakan-akan kita itu penasaran dengan kerusakan apa yang akan terjadi dengan si artis ini. Sensasi adrenalin dan penantian inilah yang membuat karya dari kehancuran memiliki ketertarikan yang menarik untuk dibahas. Lalu ada contoh lainnya, seperti Jerma Dollhouse. Kalau kalian sering nonton Twitch, kalian tahu tentang streamer yang bernama Jerma985, yang dimana dia streaming sebuah acara mirip seperti The Sims, tapi di dunia nyata. Dan penonton streaming live-nya bisa memilih aksi yang Jerma akan lakukan. Perintah yang penonton bisa berikan sangat sederhana pada awalnya, seperti mandi, tidur, makan, dan lain-lain. Tapi perintah tersebut perlahan-lahan mulai berubah, dan kejadian yang terjadi pun juga mulai berubah. Setiap aksi yang normal sekarang berubah menjadi abnormal, seperti beruang yang tiba-tiba menyerang atau setan yang tiba-tiba muncul untuk mengganggu Jerma. Dan pilihan perilaku yang penonton akan lakukan pun berubah secara drastis juga, menjadi keabnormalan. Seakan-akan kehancuran terjadi secara perlahan dan membuat penonton memiliki sensasi penasaran yang tidak tertahankan dengan kejadian atau kerusuhan yang akan terjadi.
mengingatkan kita dengan sebuah video yang baru saja gue tunjukin. Media video bukanlah batas untuk karya dari kehancuran. Kalau kalian ingat dengan sebuah game yang bernama Far Cry 3, kalian tahu bahwa karakter utama yang kita mainkan adalah sebuah turis normal yang sedang healing di sebuah pulau tropis. Tapi dia dan kawan-kawannya diculik, dan salah satu karakter yang disayangi dibunuh di depan matanya, membuat dia terpaksa untuk membunuh para teroris yang ada di pulau tersebut. Setiap musuh yang kita bunuh adalah pertanda untuk kehancuran kehidupan normal karakter utama. Dan si penjahat pun menyinggung hal tersebut dan memberikan kita sebuah komentar yang berbunyi, Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. Komentar ini menyinggung perilaku pembunuhan berantai yang karakter kita lakukan di sepanjang permainan, hanya untuk mendapatkan nasib yang sama, yaitu kehancuran. Dan kita sebagai pemain menikmati proses perubahan tersebut dengan melakukan berbagai macam pembunuhan, penghancuran, dan hal terburuknya adalah kita percaya bahwa alasan kenapa kita melakukan hal keji ini adalah untuk kebaikan seluruh orang. Tapi nyatanya, kita melakukan hal keji ini hanya untuk membenarkan perilaku gila kita. Contoh untuk hal ini tidak ada habisnya, dan terkadang kita pun tidak sadar kalau kita sedang menikmati karya dari kehancuran. Sesuatu yang rusak bisa diperbaiki, tapi sesuatu yang hancur tidak bisa diperbaiki. Kutipan ini ada di setiap karya dari kehancuran. Mulai dari Dollhouse yang berakhir dengan pemain untuk harus menghapus save data, dan Far Cry 3 yang berakhir dengan kematian karakter utama. Tapi tujuan karya dari kehancuran tidak harus berakhir di situ. Ada satu game yang memiliki konsep menarik. Nama game ini adalah Stanley Parable. Setiap kalian merusak ceritanya dengan melakukan hal yang berbeda dari apa yang narator suruh, gamenya akan memberikan hasil yang tidak terduga, membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi jika kita memilih hal yang harus kita lakukan. Walaupun kita sudah tahu bahwa di penghujung jalan kita akan tetap saja dipertemukan dengan pilihan yang tidak menguntungkan kita sama sekali. Tapi hal ini adalah gimmick yang membuat gamenya menarik. Setiap kita mengulang gamenya, kita akan merasakan sensasi penasaran yang berujung dengan kehancuran. Lalu sensasi adrenalin saat memilih pilihan yang salah membuat kita merasa ketagihan. Dan putaran inilah yang membuat kita tertarik dengan game Stanley Parable. Filosofi keindahan juga bisa kita rasakan di masyarakat dunia, terutama Indonesia. Kita terobsesi dengan filosofi ini, saking terobsesinya, kita memiliki kecanduan yang merusak dengan filosofi keindahan. Saat kita bangun di pagi hari, kita terasa segar dan siap untuk menjalani hari seperti biasa. Lalu kita lakukan rutinitas pagi kita, dan salah satu rutinitas itu adalah mengecek handphone kita. Kita buka sosial media dan melihat kehidupan teman atau orang lain. Salah satu teman kita memiliki pasangan dan mereka sedang berjalan-jalan ke Bali atau luar negeri. Mereka menjalani kehidupan yang kita mau. Hal ini membuat kita terasa kecil dan tidak sukses dalam menjalani kehidupan kita. Lalu esok hari kita bangun, kita memiliki rasa ketidakpuasan dengan diri kita sebagai manusia. Kita gagal dalam kehidupan.
Dan hal ini terus terngiang-ngiang di otak kita sampai suatu hari nanti kita tidak tahan dengan rasa ketidakpuasan kita dan kita akhirnya berbohong hanya untuk terlihat sukses. Jujur saja hal ini sering gue lakuin dan kalian juga sering melakukan hal yang sama. Di awal hari sebelum sosial media kita merasakan kesuksesan orang lain pada saat ada kumpul keluarga atau liburan hari raya seperti Idul Fitri dan Natalan. Tapi sekarang kita merasakan kesuksesan orang lain hampir setiap hari. Tidak ada keseimbangan di antara keindahan dan kehidupan. Kita sebagai spesies manusia yang mengutamakan hubungan sosial merasa tertekan dengan sesuatu yang vital untuk melaksanakan kehidupan kita. Dan orang-orang bertanya, kenapa masyarakat sekarang terasa terasingkan dengan satu sama lain? Individualisme adalah proses kehancuran kita sebagai masyarakat sosial dan gue nggak mau menjadikan filosofi keindahan sebagai masalah utama yang harus dinetralisirkan, tapi sebagai jangkar untuk menyeimbangkan filosofi keindahan dengan kehidupan. Yang pengen gue sampaikan di paragraf ini adalah pelan-pelan dengan kehidupan kalian. Kalian tidak tertinggal jauh dengan orang lain dan kehidupan adalah maraton, bukan balap lari. Video ini berbeda dari video yang ada di channel ini. Dan video seperti ini tidak akan menjadi prioritas konten untuk di masa depan. Tapi entah mengapa gue mau ngebahas sesuatu yang sering muncul di pikiran gue. Dan gue mau minta maaf ke kalian kalau video ini rada berantakan. Setiap paragraf di video ini tidak nyambung. Di awal gue membicarakan tentang art style dan glitch art. Lalu di detik terakhir tiba-tiba gue membicarakan tentang masyarakat dunia dan depresinya kehidupan. Membuat kalian penasaran dengan apa yang akan gue katakan di detik selanjutnya. Dan rasa penasaran itu adalah filosofi untuk karya dari kehancuran. Jadi, menurut kalian, apa itu filosofi dari keindahan? Karena menurut gue,